Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal. Kalian bisa panggil saya Pak Fai atau Pak Faisal. Saya di sini mengajar mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pendidikan prakarya dan kewirausahaan merupakan salah satu mata pelajaran yang bertujuan menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik, memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan, dan memiliki keterampilan tangan untuk modal peserta didik membuka usaha. Tujuan belajar mata pelajaran prakarya untuk bidang kerajinan yaitu bertujuan untuk memastikan peserta didik yang pertama merancang dan menghasilkan produk kerajinan yang kreatif melalui penguasaan menggali bahan, alat, teknik, dan prosedur dengan mengembangkan pengetahuan seni, kerajinan, teknologi, desain, dan budaya. Yang kedua, mengapresiasi, mengevaluasi, dan merefleksi karya diri, teman, dan perajin berdasarkan pendekatan sistematis ilmiah. Yang ketiga, menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan melalui kepemimpinan, kerjasama, dan berani mengambil resiko. Capaian pembelajaran. Pada akhir fase E, peserta didik mampu membuat produk kerajinan Nusantara berdasarkan desain. Pembuatan desain melalui analisis kebutuhan, kelayakan pasar, eksplorasi bentuk, bahan, alat, dan teknik, serta mempresentasikan secara lisan, visual, dan grafis. Pada fase ini, peserta didik mampu mengevaluasi dan memberikan saran terhadap produk kerajinan berdasarkan dampak lingkungan, budaya, atau teknologi tepat guna. Materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, yang pertama ada elemen observasi. Untuk elemen observasi ini, para peserta didik akan diberi materi tentang pengertian batik dan eksplorasi desain batik di daerah penghasil batik di Indonesia. Pada materi ini, para peserta didik akan diberi pengetahuan mengenai sejarah batik, pengertian batik, serta daerah penghasil batik di Indonesia, dari mulai Pekalongan, Cirebon, Solo, Yogyakarta, serta Minangkabau. Yang kedua yaitu teknik pembuatan desain batik. Para peserta didik pada materi ini mula-mula akan diajarkan mengenai cara pembuatan batik, baik teknik pembuatan batik tulis maupun batik cap. Kemudian setelah ada pemahaman lebih lanjut, siswa akan diberi materi tentang teknik pembuatan desain batiknya. Yang kedua yaitu elemen desain. Untuk elemen desain ini ada dua macam, nanti akan dipelajari mengenai rancangan desain batik manual serta rancangan desain batik digital. Nah, pada materi desain batik manual, siswa akan mempelajari tentang teknik membuat batik dengan menggunakan alat dan bahan yang sederhana. Kemudian peserta didik akan diberi tugas untuk membuat karya desain batik dengan menggunakan teknik manual. Yang kedua, untuk desain batik digital, peserta didik akan diberi pemahaman tentang pemanfaatan teknologi untuk membuat sebuah desain batik. Peserta didik nanti akan diberi tugas untuk membuat desain batik dengan menggunakan sebuah smartphone. Untuk yang ketiga yaitu elemen produksi. Untuk produksi kerajinan desain batik, pada elemen ini siswa-siswi akan diberi proyek baik secara kelompok maupun individu untuk berkolaborasi membuat karya kerajinan desain batik. Karya kerajinan ini bisa berbentuk gerabah batik, kotak tisu batik, ataupun desain interior turunan dari desain batik. Kemudian untuk elemen yang terakhir yaitu elemen evaluasi, ini nanti akan berupa gelar karya. Nah, pada fase ini peserta didik dan pengajar akan bersama-sama melakukan apresiasi dengan memberikan penilaian produk kerajinan modifikasi hasil rancangan sendiri yang bernilai ekonomis berdasarkan potensi lingkungan atau kearifan lokal. Peserta didik akan membuat pameran atau gelar karya baik secara offline di sekolah maupun secara online melalui media sosial Instagram. Nah, demikian pemaparan mengenai apa itu mapel prakarya dan kewirausahaan, serta materi-materi apa saja yang akan nanti dipelajari, serta beberapa proyek yang nantinya akan kalian kerjakan baik secara individu maupun secara kelompok juga sudah saya jelaskan. Untuk penilaian akan saya lakukan pada tengah-tengah pembuatan karya maupun setelah proyek itu jadi.
Sehingga selalu ikuti step by step tugas yang diberikan karena itu saling berkaitan dan siapa tahu pada tahap tertentu akan dilakukan proses penilaian. Jika kalian nantinya mengalami kesulitan, jangan sungkan untuk berkonsultasi sama saya bisa melalui chat pribadi di WhatsApp. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.